Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mensimulasikan RPP kelas tinggi, yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati daur hidup dua. Baik, saya lanjut. Yang ketiga yaitu dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Dan yang terakhir yaitu dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda dengan siswa, dapat melaporkannya dengan tepat. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Ya, Sehat, Bu. bagaimana puasanya lancar? Masih puasa semua kan? Alhamdulillah Puasa. Bu. Lancar, Bu. Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Walaupun puasa, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Rian, Ibu. Nur Asmira, Herman, Hadir Bu. Cindy Awalia. Hadir, Bu. Ya, baik, semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Nak Herman, silakan pimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Ya, kalau tidak ada, kemarin kita belajar tentang puisi. Ada yang masih ingat bagaimana cara membaca puisi? Apa saja yang harus diperhatikan? Ya, nanti kita akan bahas bersama ya. Ya, Nafian, silakan. Lafal dan intonasi, Bu. Ya, betul sekali. Akan tetapi, membaca puisi yang diperhatikan itu bukan cuma lafal dan intonasi. Sebentar kita akan bahas lebih dalam lagi. Sebelumnya, Ibu akan share screen dulu.
Ya, baik. Di sini kita akan mengamati. Tapi sebelumnya, kita akan membaca terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Narian, silahkan membaca dulu ya. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Ya, cukup. Silahkan dilanjutkan oleh Naira. Ya, mungkin jaringannya kurang stabil. Kalau begitu, kita ke Nak Herman saja ya. Ya, Bu. Pada saat mengajar anak Sini. Ya, baik, kita akan lanjut ya. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Siapakah Sangita Lahman? Ada yang tahu Sangita Lahman itu siapa? Saya, Bu, Ya, Naria. Saya, Bu. seorang guru, Bu. Ya. Ada yang tahu jawaban nomor 2, mengapa ia ingin menjadi guru? Ini ceritanya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Nasindi. Mengabdi menjadi guru karena berawal dari kepedulian terhadap pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang. Ya, bagus sekali ya. Terus yang ketiga, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, Ya, Narian. yaitu memberikan pengajaran dan bimbingan khusus terhadap anak yang berkebutuhan khusus, Bu. Ya, betul sekali.
Kita beri aplaus dulu untuk semuanya ya. Ya, selanjutnya yaitu di sini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku. Ada yang mau membaca puisi? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Ira, silakan. Cita-citaku. Karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak jadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, pintar sekali. Berikan aplaus dulu untuk teman kita ya. Ya, seperti yang kita ketahui, membaca puisi itu berbeda dengan membaca cerita. Kenapa? Karena membaca puisi kita harus mengetahui lafal, jeda, intonasi, serta ekspresi. Apa itu lafal? Lafal ialah cara pengucapan bunyi. Apa itu jeda? Yaitu hentian sebentar. Apa itu intonasi? Nah, intonasi merupakan kecepatan penyajian tinggi rendah nada. Dan yang terakhir, yang penting yaitu ekspresi. Ekspresi yaitu mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati. Dalam artian, kalau kita membaca puisi, maka kita juga harus menampakkan ini puisi, apakah puisi ini puisi sedih, puisi bahagia, atau sejenisnya. Ya, di sini Ibu masih ada pertanyaan? Ada yang bisa menjawab? Soal yang pertama yaitu, apakah judul puisi tersebut? Saya, Bu. Ya, Narian, silahkan. Judulnya yaitu Cita-Citaku, Bu. Ya, pintar sekali ya. Berarti Narian tadi memperhatikannya. Nah, soal yang kedua yaitu, siapakah yang membuat puisi tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Nasindi, silahkan. Di situ dibuat oleh M. Ridwan Hafiz. Ya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu bercerita tentang apakah puisi tersebut? Ada yang tahu? Yo, siapa yang tahu? Ayo. Cita-citaku, Bu, menceritakan tentang cita-cita. Betul sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati. Ada yang tahu ini gambar apa? Dokter, Bu. Ya, ini merupakan dokter hewan. Nah, ada yang tahu hewannya itu hewan apa? Cindy, Bu.
Ini merupakan gambar monyet. Di sini kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Ada yang tahu daur hidup monyet itu seperti apa? Ya, daur hidup monyet itu mulai dari kecil, dia akan sama dengan bentuk induknya. Yang membedakan hanya segi ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi menjadi Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Nah, setelah Ibu bagi kelompok, Ibu akan memberikan tugas yaitu mencari daur ulang hewan, mencari satu daur ulang hewan. Kemudian setelah didapatkan, maka perwakilan akan membacakan hasil yang didapatkan. Rian kelompok 1, Ira kelompok 2, Herman kelompok 3. Nah, silakan kalian mencari satu jenis daur hidup hewan. Jika ada yang telah selesai, Saya, Bu. ya silahkan Narian coba bacakan hasil diskusinya yang telah didapatkan. Daur hidup katak, Bu. Ya, bagaimana daur hidupnya katak? Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan, anggotanya tumbuh dengan sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Ya, itulah daur hidup katak yang dibacakan oleh temannya ya. Kita berikan aplaus dulu. Ya, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, jika tidak ada, kita akan menyimpulkan Tidak ada, Bu. materi pembelajaran hari ini. Ada yang dapat menyimpulkannya apa yang telah didapatkan? Nah, materi hari ini kita telah belajar tentang puisi dan daur hidup hewan. Yang dimana pembacaan puisi yaitu pembacaan puisi berbeda dengan membaca cerita. Kenapa? Karena di puisi itu terdapat beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan, seperti lafal, intonasi, jeda, dan ekspresi. Kemudian daur hidup
hewan itu juga berbeda-beda. Contohnya tadi yang telah dikatakan oleh teman kita, Rian, daur hidup katak. Tentu saja daur hidup katak berbeda dengan daur hidup monyet. Ya, baiklah, sebelum kita pulang, kita akan menutup pembelajaran terlebih dahulu dengan berdoa ya. Ya, silahkan Nah Herman pimpin kembali temannya untuk berdoa. Sebelum kita pulang, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, baik. Itulah pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.